Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kadyo Winoto, yang seperti biasa membahas masalah asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Semoga kawan semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, psikosomatis cepat dikasih kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas normal lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Di sini saya bukan siapa-siapa. Saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, juga bukan psikiater. Saya hanya seorang petani yang pernah merasakan dahsyatnya asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, yang alhamdulillah juga sudah sehat kembali, normal kembali, dan bisa beraktivitas bercocok tanam lagi seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Kawan semua, di pagi hari yang cerah ini, hari ini saya ingin membahas asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, bagian yang putus asa, hampir putus asa. Kawan, biasanya penderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis yang sudah lama ataupun terlalu lama, biasanya mental turun seturun-turunnya, mental pun jatuh sejatuh-jatuhnya, dan itu akan mengakibatkan keputusasaan, hampir keputusasaan. Kenapa saya bilang begitu, kawan? Karena dulu saya juga mengalami hal itu, kawan. Ketika saya menderita asam lambung, anxiety, psikosomatis, sudah berobat ke sana ke sini, ke dokter ini, ke dokter itu, dan keluar masuk UGD rumah sakit sampai 5 atau 6 kali. Belum lagi minum herbal ini itu, belum lagi apa yang disarankan orang saya minum, apapun yang disarankan orang untuk demi kesembuhan asam lambung, anxiety, psikosomatis, saya lakukan, kawan. Asalkan itu masih tidak melanggar aturan agama yang saya anut, kawan. Kawan semua, dulu saya juga hampir putus asa, kawan. Ketika rasa sensasi itu tiap hari muncul, tiap jam, bahkan bisa tiap menit, tiap detik. Dari mau tidur sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua sensasi tidak bisa dihitung satu persatu, kawan. Dan rasanya pun tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Dan hanya kita penderita dan Allah saja yang tahu bagaimana rasanya. Jangankan orang lain, jangankan teman, sahabat, keluarga sendiri pun tidak akan mengerti, kawan, apa yang kita alami. Semua kelihatan normal, semua kelihatan sehat, tetapi rasa yang kita rasakan begitu luar biasa, kawan. Ketika ditanya kita juga nggak tahu, kawan, apa yang harus kita jelaskan, nama apa yang bisa kita sampaikan ke orang lain agar orang lain paham, juga kita tidak tahu, kawan. Karena ketidaktahuan itu, dan karena sudah berobat ke sana ke sini, itu pun tidak membuahkan hasil, cuman muter-muter saja, kawan. Seperti itu lagi, seperti ini lagi. Itu yang membuat kita sampai pada titik, hampir pada titik keputusasaan, kawan. Dulu saya juga begitu, kawan. Hampir putus asa, kawan. Dan sudah pasrah, dan sudah menyerah. Tetapi ketika di titik pasrah tersebut, ketika di titik menyerah tersebut, saya pasrahkan semuanya kepada Allah, kawan. Dan berlangsungnya waktu, serta tetap saya semangat untuk sembuh, tetap ikhtiar. Ketika pasrah itu pun saya serahkan kepada Allah.
maka yang timbul hati pun tergugah kawan, bahwa saya harus sehat, saya harus sembuh, dan saya harus kuat kembali. Di situ kawan, yakini saja, tanamkan dalam hati bahwa kita pasti sembuh. Lakukan yang terbaik kawan, jangan malas. Paksa kalau perlu kawan, paksakan saja kalau perlu. Paksakan saja dalam artian maksudnya adalah tanamkan dalam hati bahwa kita akan sehat kembali. Dan lakukan prosesnya kawan. Sembari sebenarnya tidak apa-apa minum obat ini itu enggak apa-apa kawan. Yang penting ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita juga akan sembuh kawan dengan obat tersebut. Enggak masalah. Yang penting sembuh kawan. Yang penting sehat kembali. Kawan semua, kembali lagi ketika dulu saya putus asa, nggak karu-karuan kawan. Pikiran juga nggak bisa dikontrol. Apa yang kita mau nih, serasa kita berjalan di lereng-lereng bukit, di pinggir-pinggir jurang yang terjal. Serasa inginnya menjatuhkan diri ke jurang tersebut kawan. Dan selesai. Seperti itulah pemikiran negatif saya dulu kawan. Tetapi saya berusaha untuk menguatkan mental saya bahwa ini hanya gangguan. Dan saya berusaha pasrah, terus bersyukur, dan alhamdulillah kawan. Lambat laun tapi pasti, sembari kita tetap berusaha untuk melakukan aktivitas semampu kita, lambat laun tanpa terasa badan pun semakin enak, pikiran pun semakin normal, dan semua berjalan lancar kawan. Dan alhamdulillah sekarang saya pun sudah berada di titik finish, di garis finish menjemput kesembuhan saya kawan. Saya bisa sembuh, mentor-mentor yang lain juga bisa sembuh, kalian pun bisa sembuh. Tanamkan keyakinan dalam hati kawan, bahwa ini hanya gangguan dan ini akan bisa terlewati, dan ini juga bisa sembuh. Seperti itu kawan, lakukan yang terbaik. Kawan semua, teruslah berpikir positif, kendalikan diri. Jangan mau dibodohi oleh pikiran-pikiran negatif kita sendiri kawan. Kawan, hindari semua kecemasan. Lakukan apa yang mau kawan lakukan. Tidak apa-apa kawan. Itu hanya bentuk dari hasil dari pemikiran negatif kita, ketakutan-ketakutan yang tidak jelas itu kawan. Lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama juga akan menjadi bukit kawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini kawan. Semoga bisa menemani kawan-kawan semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Tetap semangat, kuatkan mental, kalau perlu seperti mental baja kawan, agar kita kawan-kawan semua bisa cepat mendapat kesembuhan kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian adalah orang-orang hebat kawan.